Pernahkah kau dengar sebuah kisah yang tak lekang ditelan zaman? Kisah tentang keserakahan yang berujung pada kutukan abadi. Di balik tirai keheningan, tersembunyi sebuah dendam yang membara, memantik api dari balik liang lahat. Bersiaplah, karena kali ini kau akan dibawa menyusuri teror yang nyata. Teror tentang jenazah koruptor yang gosong, bangkit dari kuburnya, menuntut balas. Dengarkan baik-baik, karena kisah ini mungkin saja benar-benar terjadi. Desa Sukamaju, sebuah permukiman kecil yang terpencil di kaki Gunung Merapi, senyap dicekam duka. Bukan duka biasa, melainkan duka bercampur kegeraman. Hari itu, jenazah Basuki, mantan kepala desa yang kesohor karena korupsi dana pembangunan jembatan, akan dikebumikan. Basuki adalah sosok yang dihormati sekaligus dibenci. Dihormati karena dulu ia pernah membawa Sukamaju sedikit lebih maju dengan koneksinya. Dibenci karena di akhir masa jabatannya ia menilap miliaran rupiah, membuat jembatan impian warga tak pernah rampung. Kematiannya mendadak akibat serangan jantung di penjara. Warga desa yang awalnya bersorak gembira atas berpulangnya sang koruptor, kini merasakan keganjilan yang merayap perlahan menembus dinginnya udara pagi. Amir, seorang pemuda yang dikenal pemberani dan tak segan menyuarakan kebenaran, berdiri agak jauh dari kerumunan pelayat. Matanya menyapu wajah-wajah muram di sekelilingnya. Ia tahu, di balik wajah-wajah itu tersimpan rasa lega yang tertutupi oleh norma kesopanan. Basuki adalah aib bagi Sukamaju. Keberadaannya, bahkan setelah kematiannya, masih terasa menekan. Amir masih ingat betul bagaimana Basuki dengan congkak menertawakan penderitaan warga yang harus memutar jauh karena jembatan yang mangkrak. Bibirnya bergetar menahan amarah yang sempat mereda, namun kini kembali membara seiring langkah rombongan pengantar jenazah menuju pemakaman umum desa. Prosesi pemakaman berlangsung singkat dan penuh ketegangan. Tak ada tangisan histeris dari keluarga, hanya isak pelan dari Bulastri, istri Basuki, dan kedua anaknya yang tampak pucat pasi. Beberapa warga yang merasa geram sempat melontarkan sumpah serapah lirih, namun segera diredam oleh tatapan tajam sesepuh desa, Pak Kardi, yang memimpin jalannya pemakaman. Saat peti jenazah diturunkan ke liang lahat, tiba-tiba angin kencang berembus, membuat daun-daun kering beterbangan dan dahan pohon beringin tua di pinggir pemakaman bergoyang hebat. Langit yang tadinya cerah seketika menghitam, seolah turut berduka atau mungkin seolah menolak kehadiran jenazah Basuki di tanah Sukamaju. Sebuah bau hangus tipis menyengat hidung Amir, disusul bisikan samar yang seolah muncul dari dalam tanah. Panas, terbakar. Bisikan itu sangat pelan, hampir tak terdengar, namun cukup membuat bulu kuduk Amir berdiri. Ia menoleh ke sekeliling, mencari tahu apakah ada orang lain yang mendengar atau mencium aroma aneh itu. Namun, semua tampak fokus pada prosesi pemakaman. Wajah mereka tegang, namun tak ada tanda-tanda keheranan. Amir mengernyitkan dahi. Mungkin hanya perasaannya saja, atau mungkin bau kemenyan yang dibakar oleh salah satu pelayat. Ia mencoba menepis pikiran-pikiran ganjil itu, namun bisikan dan bau hangus itu terus terbayang. Setelah jenazah tertimbun tanah dan nisan bertuliskan nama Basuki terpasang, para pelayat mulai membubarkan diri. Hanya keluarga dan beberapa tetangga dekat yang masih bertahan menaburkan bunga di atas pusara yang baru. Amir, yang masih terganggu oleh kejadian aneh tadi, memutuskan untuk tetap tinggal sejenak. Ia ingin memastikan semuanya baik-baik saja, meskipun ia tak tahu apa yang ia khawatirkan. Sambil memandangi nisan Basuki,
Pikiran Amir melayang pada kasus korupsi yang tak kunjung selesai. Uang miliaran rupiah itu lenyap tanpa jejak, membuat warga Sukamaju semakin miskin dan sengsara. Kematian Basuki mungkin menutup satu babak, tapi masalahnya masih menggantung. Matahari mulai condong ke barat saat Amir beranjak dari pemakaman. Langit masih terlihat kelabu, seolah awan-awan enggan pergi. Ia melangkah perlahan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi ilalang tinggi. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menimpanya. Bisikan samar dan bau hangus itu kembali muncul, lebih jelas kali ini. Balas, dendam. Suara itu terdengar parau dan penuh penderitaan. Amir berhenti mendadak. Ia menoleh ke belakang, ke arah pemakaman. Tak ada siapa-siapa. Ia bergidik. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ia mulai berhalusinasi karena terlalu lelah? Atau adakah sesuatu yang jauh lebih gelap sedang mengintai di balik tirai kematian Basuki? Rasa takut mulai merayap pelan di hatinya, bercampur dengan rasa penasaran yang tak tertahankan. Amir tahu ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini baru permulaan. Malam setelah pemakaman Basuki, desa Sukamaju terasa lebih dingin dan senyap dari biasanya. Tak ada lagi obrolan hangat di pos ronda atau canda tawa anak-anak yang bermain di jalanan. Sebuah ketegangan tak terlihat menyelimuti setiap rumah, seperti kabut tebal yang menembus celah-celah dinding. Amir, yang biasanya sulit tidur, malam itu benar-benar tak bisa memejamkan mata. Bisikan dan bau hangus di pemakaman terus menghantuinya. Ia mencoba membaca buku untuk mengalihkan pikiran, namun kata-kata di halaman terasa kabur, tak bisa dicerna. Pikirannya melayang pada sosok Basuki dan segala kejahatan yang pernah ia perbuat. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika rasa kantuk akhirnya menyerangnya, Amir terlelap dalam tidur yang tak tenang. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah lorong gelap yang ujungnya tak terlihat. Udara terasa pengap dan panas menyengat. Terdengar suara rintihan tertahan, seolah seseorang sedang kesakitan. Amir melangkah maju, mengikuti suara itu. Semakin dekat, bau hangus yang ia cium di pemakaman kembali menusuk hidungnya. Kali ini jauh lebih kuat, bercampur dengan aroma anyir yang mengerikan. Di ujung lorong, sebuah cahaya redup berkelip-kelip. Ketika ia mendekat, cahaya itu berasal dari sebuah keranda kosong yang tergeletak di tengah lorong. Dari dalam keranda, sesosok tubuh bangkit perlahan. Itu Basuki, namun bukan Basuki yang ia kenal. Kulitnya gosong kehitaman, seolah terbakar habis. Mata cekung menatap kosong, memancarkan kengerian yang tak terlukiskan. Rambutnya rontok, dan dari beberapa bagian tubuhnya, asap tipis mengepul. Basuki mengulurkan tangan yang juga gosong, menunjuk ke arah Amir. Dari bibirnya yang retak, suara serak dan parau keluar. "Aku belum mati, aku terbakar. Mereka yang mencuri hakku, mereka akan merasakan api neraka." Sosok itu kemudian tertawa, tawa yang kering dan mengerikan, disusul dengan kobaran api yang tiba-tiba melahapnya. Amir terbangun dengan jantung berdebar kencang, napas terengah-engah dan keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia segera menyalakan lampu kamarnya. Seluruh ruangan terang benderang, namun bayangan Basuki yang gosong itu masih menari-nari di pelupuk matanya. Keesokan harinya, kabar tak menyenangkan mulai menyebar di Sukamaju. Keluarga Basuki, khususnya Bu Lastri, mengalami kejadian aneh. Pak Danu, tetangga dekat Bu Lastri, bercerita pada Pak Kardi bahwa semalam ia mendengar Bu Lastri berteriak histeris saat Pak Danu dan beberapa warga lain mendatangi rumah Bu Lastri. Mereka mendapati wanita itu terkulai lemas di ruang tengah sambil menunjuk ke arah sofa. Di atas sofa
terlihat bekas hangus yang cukup besar, seolah ada sesuatu yang terbakar di sana. Bu Lastri bersumpah melihat Basuki duduk di sana dengan tubuh gosong dan mata melotot menatapnya penuh dendam. Anak-anak Basuki juga mengaku mencium bau hangus yang sangat kuat di kamar mereka. Mereka ketakutan setengah mati, tak berani tidur sendirian. Warga desa mulai panik. Desas-desus tentang arwah Basuki yang gentayangan dengan tubuh gosong menyebar dengan cepat, memicu ketakutan kolektif. Pak Kardi dengan wajah khawatir mendatangi Amir. "Amir, kau dengar kabar ini?" Warga mulai resah. "Ini tidak benar. Jenazah Basuki sudah dikubur dengan layak," ujarnya dengan nada putus asa. Amir menceritakan mimpinya dan bisikan yang ia dengar di pemakaman. Pak Kardi terdiam, wajahnya semakin keruh. Ia seorang sesepuh yang sangat percaya pada hal-hal mistis, dan ia tahu pertanda seperti ini bukanlah hal yang bisa diabaikan. Beberapa hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Bau hangus mulai tercium di beberapa sudut desa, terutama di dekat rumah warga yang dulu sempat menerima hadiah dari Basuki saat ia masih menjabat. Beberapa warga juga mengaku melihat bayangan hitam melintas di kegelapan malam, diikuti bisikan-bisikan parau yang menyebut nama Basuki. Histeri mulai melanda Sukamaju. Ibu-ibu tak berani keluar rumah setelah maghrib, anak-anak selalu dalam pengawasan ketat, dan para pria mulai berjaga-jaga di pos ronda dengan wajah tegang. Desa yang tadinya tenang kini diselimuti ketakutan dan kegelisahan. Semua orang merasa teror itu semakin dekat, dan tidak ada yang tahu kapan atau di mana arwah Basuki yang gosong itu akan menampakkan diri lagi. Mimpi buruk Amir tampaknya bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah peringatan akan datangnya malapetaka yang lebih besar. Ketegangan di desa Sukamaju memuncak ketika desas-desus mengerikan tentang jenazah Basuki yang menghilang dari liang lahatnya mulai menyebar seperti api. Kabar itu bermula dari Pak Rahmat, penggali kubur yang biasa merawat pemakaman. Pagi itu, saat ia hendak membersihkan makam-makam tua, ia melihat sesuatu yang aneh di sekitar pusara Basuki. Tanah di atas makam terlihat sedikit terangkat, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam. Jantung Pak Rahmat berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggali perlahan. Semakin dalam ia menggali, semakin kuat firasat buruknya. Ketika ia mencapai kedalaman yang seharusnya, yang ia temukan hanyalah kekosongan. Peti jenazah Basuki sudah tidak ada. Pak Rahmat menjerit histeris, suaranya memecah keheningan pagi. Teriakan itu menarik perhatian warga sekitar yang segera berdatangan. Tak lama, kabar ini sampai ke telinga Pak Kardi dan Amir. Mereka bergegas menuju pemakaman, disambut oleh kerumunan warga yang panik dan ketakutan. Benar saja, liang lahat Basuki terbuka lebar, kosong melompong. Tanah di sekitarnya tampak berantakan, seolah ada sesuatu yang telah ditarik paksa dari dalam. Tidak mungkin, siapa yang bisa melakukan ini? Seru Pak Kardi, wajahnya pucat pasi. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda pencurian. Amir ikut memeriksa area sekitar. Memang benar, tanah basah bekas hujan semalam seharusnya meninggalkan jejak yang jelas jika ada orang yang menggalinya. Namun, yang ada hanyalah bekas-bekas aneh, seperti goresan-goresan panjang yang bukan berasal dari alat gali. Baunya juga aneh, samar-samar, seperti belerang bercampur hangus, sama persis dengan bau yang ia cium di hari pemakaman. Kepanikan warga semakin menjadi. Beberapa ibu-ibu pingsan, yang lain mulai merapal doa-doa. Mereka yakin ini adalah ulah arwah Basuki yang tidak tenang. Atau lebih buruk lagi, Basuki belum benar-benar mati dan ia bangkit dari kuburnya dalam wujud yang mengerikan. Berita hilangnya jenazah Basuki
segera menyebar keluar desa, menarik perhatian pihak kepolisian dan media massa. Namun, penyelidikan tidak menemukan titik terang. Tidak ada sidik jari, tidak ada saksi, dan tidak ada motif yang jelas. Polisi akhirnya menyerah, menyatakan kasus ini sebagai misteri yang belum terpecahkan. Di tengah kekacauan ini, keluarga Basuki semakin tertekan. Bu Lastri semakin sering mengalami halusinasi dan serangan panik. Ia bersikeras bahwa ia melihat Basuki muncul di berbagai sudut rumah. Tubuhnya semakin gosong, seolah hangus terbakar dari dalam. Anak-anaknya bahkan menemukan bercak-bercak hitam menyerupai jelaga di lantai kamar mereka. Padahal tidak ada apapun yang terbakar. Pak Kardi dan Amir berusaha menenangkan warga, namun sia-sia. Ketakutan sudah mengakar terlalu dalam. Amir mulai curiga bahwa kejadian ini ada kaitannya dengan uang korupsi yang hilang. Apakah Basuki menyembunyikannya di suatu tempat, atau apakah ada kekuatan lain yang terlibat dalam kejadian aneh ini? Ia teringat akan bisikan balas dendam yang ia dengar. Apakah Basuki ingin membalas dendam pada warga desa yang mengucilkannya, atau pada orang-orang yang mungkin terlibat dalam skandal korupsi tersebut? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, membuatnya semakin penasaran sekaligus takut. Suatu malam, saat Amir sedang berjaga di pos ronda bersama beberapa pemuda desa, tiba-tiba listrik padam. Seluruh desa gelap gulita, hanya diterangi cahaya rembulan yang redup. Dari kejauhan terdengar suara lolongan anjing yang panjang dan menyeramkan. Kemudian, sebuah bayangan hitam melintas di jalanan utama desa, bergerak cepat menuju arah rumah Basuki. Bayangan itu sangat besar, lebih tinggi dari manusia biasa, dan tampak mengeluarkan asap tipis. Amir dan pemuda lainnya membeku di tempat, tak berani bergerak. Bau hangus yang familiar kembali tercium, lebih pekat dari sebelumnya. Mereka tahu ini bukan sekadar halusinasi. Ini adalah penampakan yang nyata, dan teror Basuki yang gosong telah mencapai puncaknya. Desa Sukamaju kini benar-benar dalam cengkeraman horor yang tak terbayangkan. Setelah kejadian hilangnya jenazah dan penampakan bayangan hitam yang mengerikan, teror di Desa Sukamaju semakin menggila. Warga tidak lagi berani tidur nyenyak. Setiap malam setelah azan Isya berkumandang, desa seolah mati. Rumah-rumah terkunci rapat, jendela-jendela tertutup rapat, dan tak ada lagi suara canda tawa atau obrolan. Hanya keheningan mencekam yang diselingi oleh suara jangkrik dan lolongan anjing yang semakin sering terdengar. Ketakutan telah merenggut kehidupan normal di Sukamaju. Keluarga Basuki adalah yang paling menderita. Bu Lastri dan anak-anaknya pindah ke rumah kerabat di desa sebelah, tak tahan lagi dengan gangguan yang terus-menerus. Mereka mengaku melihat Basuki yang gosong itu muncul di setiap sudut rumah, bahkan di dalam kamar mandi. Bau hangus yang menusuk hidung menjadi aroma permanen di rumah mereka. Piring-piring pecah sendiri, pintu terbuka dan tertutup dengan kencang, dan suara-suara aneh terdengar dari loteng, seolah ada yang menyeret benda berat. Psikis mereka terguncang hebat, dan Bu Lastri bahkan sempat dirawat di rumah sakit karena tekanan mental. Amir, yang merasa bertanggung jawab atas desanya, tidak bisa tinggal diam. Ia mencoba mencari jawaban, bertanya kepada sesepuh desa lainnya, bahkan mencari informasi dari orang pintar di luar Sukamaju. Namun, semua jawaban yang ia dapatkan hanya memperdalam misteri. Beberapa mengatakan ini adalah azab bagi Basuki atas dosa-dosanya. Yang lain percaya ada ilmu hitam yang terlibat, dan sebagian lagi menyalahkan warga yang terlalu banyak bergunjing tentang Basuki. Namun, tidak ada yang tahu mengapa jenazah Basuki berubah gosong atau mengapa ia kembali menghantui warga. Suatu malam,
Pak Kardi mengadakan rapat darurat di balai desa. Hanya segelintir warga yang berani datang, wajah mereka pucat pasi dan mata mereka memancarkan ketakutan. "Kita tidak bisa terus seperti ini," ujar Pak Kardi dengan suara bergetar. "Desa kita sedang dalam bahaya. Kita harus melakukan sesuatu." Seorang warga mengusulkan untuk memanggil dukun dari luar desa. Yang lain menyarankan untuk melakukan doa bersama. Namun, Amir memiliki ide lain. Ia teringat akan bisikan Basuki dalam mimpinya. Mereka yang mencuri hakku, mereka akan merasakan api neraka. Bagaimana jika ini semua berkaitan dengan uang yang dikorupsi Basuki? Tanya Amir, memecah keheningan. Mungkin ada orang lain yang terlibat, yang belum terungkap. Mungkin Basuki menghantui bukan hanya untuk membalas dendam pada warga, tapi juga pada orang-orang yang telah menipu atau mengambil bagiannya. Semua mata tertuju padanya. Gagasan itu, meskipun terdengar gila, memiliki sedikit logika. Pak Kardi merenung. Ia tahu bahwa dalam setiap kasus korupsi, jarang sekali hanya ada satu pelaku tunggal. Pasti ada jaringan yang lebih besar. Tapi siapa? Tanya seorang warga. Siapa yang berani bersekutu dengan Basuki, seorang koruptor itu? Amir teringat pada laporan kepolisian yang mengatakan bahwa sebagian besar dana yang dikorupsi Basuki tidak pernah ditemukan. Uang itu seolah lenyap begitu saja. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh, meskipun ia tahu ini sangat berbahaya. Ia harus mencari tahu siapa yang menjadi target Basuki yang gosong dan mengapa jenazahnya berubah mengerikan. Beberapa hari kemudian, kejadian mengerikan kembali terjadi. Sebuah rumah di ujung desa yang dihuni oleh Pak Jamal, mantan bendahara desa yang terkenal kaya mendadak setelah Basuki menjabat, tiba-tiba terbakar. Anehnya, api hanya membakar bagian dalam rumah, meninggalkan bagian luarnya utuh. Ketika warga dan pemadam kebakaran berhasil memadamkan api, pemandangan di dalam rumah membuat semua orang merinding. Dinding-dindingnya gosong dan di tengah ruangan, di atas lantai yang menghitam, terlihat sebuah jejak kaki besar yang gosong, seolah-olah seseorang dengan kaki terbakar telah melangkah di sana. Pak Jamal dan keluarganya berhasil selamat karena mereka sedang tidak di rumah. Namun mereka bersumpah mencium bau hangus yang sangat kuat sesaat sebelum api berkobar. Mereka juga mengaku mendengar suara tawa kering yang mengerikan, persis seperti tawa Basuki dalam mimpi Amir. Teror Basuki yang gosong kini bukan hanya mengganggu, tapi juga mulai memakan korban dan menyebabkan kerugian materi. Amir semakin yakin Basuki mencari seseorang atau sesuatu. Ia bukan hanya hantu pendendam biasa. Ada misteri yang lebih dalam di balik perubahan mengerikan pada jenazahnya dan teror yang ia sebarkan. Ia harus mencari tahu apa yang menjadi penyebab semua ini sebelum seluruh desa hancur karena ketakutan dan api dendam Basuki. Kebakaran rumah Pak Jamal semakin menguatkan keyakinan Amir bahwa teror Basuki yang gosong memiliki tujuan, dan tujuan itu berkaitan erat dengan uang korupsi. Ia teringat akan laporan polisi yang menyebutkan sejumlah besar dana pembangunan jembatan tidak dapat terlacak. Dana itu seolah menguap begitu saja. Selama ini, semua orang mengira Basuki menilap seluruhnya. Namun jika Basuki gentayangan dengan tubuh gosong dan berusaha mencari haknya, mungkin ada pihak lain yang lebih besar dan lebih licik yang terlibat. Amir memutuskan untuk mendatangi kantor polisi di kota, berharap bisa melihat kembali arsip kasus korupsi Basuki. Ia tahu ini berisiko, namun ia merasa tak ada pilihan lain. Dengan bekal tekad dan keberanian, ia menempuh perjalanan jauh. Di kantor polisi, Amir berhasil menemui salah seorang penyidik yang dulu menangani kasus Basuki, seorang polisi paruh baya bernama
Inspektur Hadi. Awalnya, Inspektur Hadi enggan membantu, menganggap kasus itu sudah ditutup. Namun, setelah Amir menceritakan detail kejadian aneh di Sukamaju, mulai dari jenazah yang gosong hingga kebakaran rumah Pak Jamal, Inspektur Hadi mulai menunjukkan ketertarikan. Gosong, katamu, dan jejak kaki hangus. Inspektur Hadi mengerutkan kening. Ini aneh. Selama saya bertugas, belum pernah saya menemukan kasus seperti ini. Kebetulan sekali, dulu saat Basuki ditangkap, ada satu nama yang sempat kami selidiki, namun kurang bukti. Dia adalah seorang pengusaha properti bernama Harjo. Ia sempat beberapa kali bertemu Basuki sebelum Basuki ditangkap. Bahkan beberapa kali transaksi mencurigakan terjadi di antara mereka. Inspektur Hadi mengeluarkan beberapa dokumen lama. Lihat ini catatan transfer dana dalam jumlah besar dari rekening Basuki ke rekening Harjo sesaat sebelum proyek jembatan Mandek. Amir memeriksa dokumen-dokumen itu. Jumlahnya fantastis, jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Ia juga melihat catatan panggilan telepon yang intens antara Basuki dan Harjo. Jadi, Harjo adalah dalang di balik semua ini? Dia yang mengambil sebagian besar uang itu? Tanya Amir, matanya menyala. Inspektur Hadi mengangguk. Kemungkinan besar begitu. Basuki hanyalah boneka. Harjo yang mengendalikan semua. Tapi kami tidak punya cukup bukti untuk menjeratnya. Amir merasa darahnya mendidih. Ternyata, kejahatan Basuki hanyalah puncak gunung es. Ada dalang yang lebih besar, yang selama ini luput dari perhatian. Dan kini, Basuki yang gosong datang untuk menuntut balas. Apa Harjo masih di sini? Tanya Amir. Inspektur Hadi menggeleng. Dia sudah pindah ke kota besar, membuka bisnis baru, kaya raya sekarang. Malam itu, setelah kembali ke Sukamaju, Amir langsung menemui Pak Kardi. Ia menceritakan semua yang ia temukan. Pak Kardi terdiam, wajahnya menunjukkan perpaduan antara kemarahan dan ketakutan. Jadi, selama ini kita hanya melihat korban, padahal ada predator yang bersembunyi di balik bayangan, kata Pak Kardi pelan. Lalu, apa yang akan kita lakukan, Mir? Kita tidak mungkin melawan Harjo. Dia punya koneksi dan uang. Kita tidak perlu melawannya secara langsung, Pak Kardi, ujar Amir. Basuki yang akan melawannya. Kita hanya perlu membantu Basuki menemukan haknya. Sebuah rencana nekat terlintas di benak Amir. Ia percaya bahwa arwah Basuki gentayangan dengan tubuh gosong karena ada sesuatu yang belum tuntas, sesuatu yang membuatnya terbakar dalam penderitaan. Dan sesuatu itu adalah uang yang dicuri oleh Harjo. Jika uang itu kembali, mungkin arwah Basuki akan tenang. Kita harus memancing Harjo datang ke Sukamaju, kata Amir. Kita sebarkan kabar bahwa ada harta karun yang ditemukan di dekat jembatan yang mangkrak. Basuki pasti akan merespon, dan Harjo dengan keserakahannya pasti akan datang untuk melihat apa yang terjadi. Pak Kardi menatap Amir tak percaya. Itu rencana gila, Mir. Bagaimana jika Harjo curiga? Kita buat seyakinkan mungkin. Kita perlu beberapa orang yang bisa membantu menyebarkan kabar ini dengan cepat. Dengan berat hati, Pak Kardi setuju. Mereka mulai menyusun rencana. Beberapa pemuda desa yang pemberani diajak bicara, dan meskipun awalnya mereka ketakutan, mereka akhirnya setuju untuk membantu Amir. Mereka menyebarkan desas-desus tentang penemuan harta karun berupa emas batangan di dasar sungai dekat jembatan yang mangkrak. Kabar itu disebarkan secara rahasia agar tidak menarik perhatian terlalu banyak orang, namun cukup untuk sampai ke telinga Harjo. Ketegangan di Sukamaju semakin terasa. Warga cemas, namun juga berharap rencana Amir akan berhasil. Mereka tahu ini adalah pertaruhan besar. Jika berhasil, desa mereka akan kembali tenang. Jika gagal, teror Basuki yang gosong akan terus berlanjut,
dan mungkin akan ada korban-korban berikutnya. Malam yang ditentukan pun tiba. Di kegelapan yang pekat, di dekat sisa-sisa proyek jembatan yang terbengkalai, Amir dan beberapa pemuda menunggu. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, namun mereka siap menghadapi apapun. Rencana Amir berjalan mulus. Kabar angin tentang harta karun di bawah jembatan mangkrak itu sampai juga ke telinga Harjo. Sifat serakahnya tak bisa ditahan. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk berangkat ke desa Sukamaju dengan alasan ingin meninjau ulang kemungkinan melanjutkan proyek jembatan. Namun, Amir tahu tujuan sebenarnya Harjo adalah untuk mencari harta karun itu, atau setidaknya memastikan tidak ada yang mengambil haknya. Malam itu, Sukamaju terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus kencang, membawa aroma tanah basah dan samar-samar bau hangus yang telah menjadi ciri khas teror Basuki. Amir bersama Pak Kardi dan beberapa pemuda pemberani bersembunyi di balik semak-semak dekat sisa pondasi jembatan. Mereka melihat iring-iringan mobil mewah memasuki area proyek. Harjo keluar dari mobilnya, diikuti oleh beberapa pengawal berbadan besar. Raut wajahnya menunjukkan keserakahan yang jelas. Ia tak sabar untuk menggali harta yang ia yakini sebagai miliknya. Cari, cepat, pastikan tidak ada yang melihat. Perintah Harjo dengan suara berat. Para pengawal mulai menyisir area sekitar pondasi jembatan dengan senter, mencari tanda-tanda harta karun. Suasana hening mencekam, hanya terdengar suara langkah kaki dan bisikan para pengawal. Tiba-tiba, udara di sekitar jembatan terasa dingin membeku, diikuti oleh hembusan angin yang sangat kencang. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang melintas. Lampu-lampu mobil dan senter para pengawal mulai berkedip-kedip, lalu padam sepenuhnya, meninggalkan area itu dalam kegelapan total. Kepanikan melanda kelompok Harjo. "Ada apa ini? Nyalakan lampunya!" teriak Harjo. Suaranya terdengar cemas. Di tengah kegelapan yang pekat, dari arah pondasi jembatan yang runtuh, muncul sesosok bayangan hitam yang sangat besar. Bayangan itu bergerak perlahan, mengeluarkan asap tipis dan bau hangus yang menusuk hidung semakin kuat. Para pengawal mengeluarkan senjata, namun tangan mereka gemetar. Mereka melihat dengan jelas sosok itu adalah manusia, namun tubuhnya gosong kehitaman dengan mata cekung menyala merah bagai bara api. Itu Basuki dalam wujudnya yang paling mengerikan. Ini tidak mungkin, teriak Harjo. Wajahnya pucat pasi. Ia mencoba melarikan diri, namun kakinya terasa lemas. Basuki yang gosong melangkah maju, perlahan namun pasti, menuju ke arah Harjo. Dari tubuhnya terdengar suara gemertak tulang, seolah-olah ia sedang terbakar dari dalam. Suara parau yang sering didengar Amir kini terdengar jelas, memenuhi udara malam. "Kau mencuri hakku. Kau biarkan aku terbakar sendiri. Sekarang giliranmu merasakan apinya." Sebuah kobaran api tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Basuki, menerangi kegelapan. Api itu tidak membakar Basuki, melainkan seperti bagian dari dirinya. Basuki mengulurkan tangan gosongnya ke arah Harjo. Dari ujung jarinya, api menjilat, menyambar ke arah Harjo. Harjo menjerit histeris saat api itu menyentuh tubuhnya. Ia berguling-guling di tanah, berusaha memadamkan api yang melahapnya, namun api itu tidak seperti api biasa. Ia menempel pada kulit Harjo, membakar tubuhnya dari luar, sementara dari dalam terdengar suara-suara aneh, seolah ada sesuatu yang sedang meleleh. Para pengawal mencoba menembak Basuki, namun peluru-peluru itu hanya menembus tubuhnya tanpa efek apapun. Ketakutan membuat mereka berlarian tunggang langgang, meninggalkan Harjo sendirian menghadapi kengerian itu. Jeritan Harjo terdengar memilukan.
memenuhi seluruh area proyek jembatan. Bau hangus yang amat menyengat kini bercampur dengan bau daging terbakar. Amir dan kelompoknya menyaksikan semuanya dari balik semak-semak, tak mampu bergerak. Mereka melihat Harjo terbakar hidup-hidup. Tubuhnya perlahan berubah menjadi arang gosong, persis seperti Basuki. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, jeritan Harjo terhenti. Yang tersisa hanyalah kepulan asap dan sesosok tubuh gosong yang tergeletak di tanah, tak bergerak. Basuki yang gosong menatap tubuh Harjo yang hangus, lalu perlahan tubuhnya mulai memudar, berubah menjadi asap tipis yang terbang terbawa angin. Bau hangus yang tadinya pekat perlahan menghilang. Keheningan kembali melanda Sukamaju. Kali ini keheningan yang berbeda. Keheningan yang membawa kedamaian. Pagi harinya, polisi dan tim forensik datang ke lokasi. Mereka menemukan jasad Harjo yang gosong tak berbentuk dan bekas-bekas aneh yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Tidak ada jejak pembakaran menggunakan bahan bakar. Tidak ada bukti orang lain di tempat kejadian. Hanya ada kebingungan dan kengerian. Kasus kematian Harjo dinyatakan sebagai misteri. Namun, bagi warga Sukamaju, mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Teror Basuki telah berakhir. Sejak kejadian itu, desa Sukamaju kembali tenang. Bau hangus dan penampakan mengerikan tidak pernah lagi terjadi. Proyek jembatan yang mangkrak akhirnya dilanjutkan dengan dana bantuan pemerintah. Warga percaya arwah Basuki akhirnya tenang setelah dendamnya terbalaskan, setelah ia berhasil menjemput haknya dari tangan sang dalang. Kisah Basuki yang gosong menjadi legenda di Sukamaju, sebuah pengingat abadi tentang akibat dari keserakahan dan korupsi. Sebuah kisah yang membuat setiap orang merinding, percaya bahwa di dunia ini ada balasan yang lebih mengerikan dari sekadar hukum manusia. Sebuah balasan yang datang dari api neraka itu sendiri. Apakah ini hanya sekadar cerita atau sebuah peringatan dari dunia yang tak kasat mata? Ingatlah, setiap tindakan, setiap kejahatan memiliki konsekuensi yang mungkin jauh lebih mengerikan dari yang bisa kita bayangkan. Karena terkadang keadilan tak hanya ditegakkan oleh tangan manusia, namun juga oleh api neraka yang menjemput dari kegelapan.